kita dengan tema yang sama, yaitu Gen Z, yang akan membahas tentang pengetahuan umum. Namun sebelumnya kenalan dulu nih, namaku Isujati. Dan aku Cynthia Ramayanti. Di sini kita nggak cuma berdua, tapi ada dari DPC Pemuda juga. Halo Kak, boleh kenalan dulu nih? Halo, perkenalkan nama aku Melisa. Halo, aku Nabila. Halo. Hari ini kita bakal ngobrol santai tapi tetap berbobot soal dua hal yang gak jauh dari kehidupan kita, yaitu bahasa dan adat istiadat. Topiknya sih cukup ringan, tapi banyak hal menarik yang bisa kita gali. Kita akan membahas seputar pengetahuan umum. Gak perlu lama lagi, yuk langsung aja kita mulai. Nah, tapi sebelum ke topik utama nih, kita bahas dulu apa sih pengetahuan umum itu? Gampangnya ini info luas soal berbagai hal seperti sejarah, sains, geografi, dan bahkan sampai ke teknologi. Gitu, misalnya kayak kamu tahu nggak sih kalau Indonesia itu punya garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada loh? Atau Candi Borobudur, candi Buddha terbesar di dunia dan merupakan salah satu tujuh keajaiban di dunia. Info kayak gini penting banget buat nambah wawasan dan bikin kita lebih peka sama lingkungan sekitar. Nah, sekarang kita bahas ke pembahasan yang pertama, yaitu bahasa. Di dunia sendiri ada sekitar 7.000 bahasa, dan di Indonesia sendiri pun ada sekitar lebih dari 700 bahasa daerah. Tapi sayang banget karena beberapa bahasa udah banyak yang mulai punah karena jarang digunakan. Contohnya kayak bahasa Tandia dari Papua Barat. Nah, bahasa sendiri itu juga terus berkembang dari waktu ke waktu. Dari medsos aja muncul banyak banget kata-kata baru kayak santuy, caper, sampai gasken, dimana itu udah jadi bagian dari keseharian kita. Nah, sekarang muncul banyak banget beberapa pertanyaan dari pembahasan yang tadi nih. Nah, menurut Melisa sendiri, menurut kamu kira-kira melestarikan bahasa itu penting nggak sih? Oke, bahasa itu lebih dari sekedar alat komunikasi, tapi juga bagian dari budaya dan identitas suatu masyarakat. Kalau sebuah bahasa punah itu berarti ada sejarah, tradisi, dan cara berpikir suatu kelompok yang ikut hilang. Jadi, melestarikan bahasa itu bukan cuma soal kata-kata, tapi juga menjaga warisan dari generasi ke generasi. Oh gitu ya, jadi bukan cuma soal kata-kata ya, tapi juga menjaga warisan. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya. Kalau misalkan kamu bisa fasih satu bahasa asing tanpa belajar, kira-kira bahasa apa yang mau kamu kuasai dan kenapa? Mungkin bahasa Inggris atau Jerman, soalnya dua bahasa ini banyak digunakan di dunia dan bisa berguna untuk komunikasi di berbagai negara. Selain itu juga punya sejarah dan budaya yang kaya. Jadi bisa lebih memahami cara berpikir orang-orang dan latar belakang berbeda. Oh iya, di beberapa negara bilingualis menggunakan dua bahasa sudah jadi hal biasa. Menurutmu, Iis, apakah semua orang sebaiknya belajar lebih dari satu bahasa? Kalau menurut aku, kalau bisa iya. Karena belajar bahasa lain itu membuka lebih banyak peluang seperti karir, pergaulan, atau bahkan sekedar memahami budaya lain. Selain itu, katanya orang yang bisa lebih dari satu bahasa juga punya otak yang lebih fleksibel dalam berpikir dan memecahkan masalah loh. Tapi ya balik lagi ke kebutuhan masing-masing sih ya. Kalau misalnya nggak butuh banget, satu bahasa aja juga udah cukup dan nggak jadi masalah kok. Nah, setelah ngomongin pembahasan pertama yaitu bahasa, sekarang kita masuk ke bagian yang gak kalah menarik, yaitu adat istiadat. Indonesia sendiri punya lebih dari 1.300 suku bangsa, yang berarti kita juga punya beragam adat istiadat yang unik dan menarik nih. Bukan sekedar ritual, adat istiadat juga mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat setempat. Dari penjelasan-penjelasan ini, kita jadi paham ya, bahwa adat istiadat merupakan salah satu ciri khas suatu negara.
Oke, sekarang kita ke segmen pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan adat istiadat. Oke, untuk pertanyaan Nabila, adat istiadat di negara mana aja nih yang Nabila ketahui? Wah, kalau ngomongin soal adat dan istiadat, hampir di semua negara punya sih. Contohnya di Indonesia ada adat dan istiadat yang unik di setiap daerahnya. Kayak upacara ngaben di Bali, atau skaten di Jogja, atau di Jepang ada sebuah upacara minum teh yang sangat sakral. Saking sakralnya, caranya aja ada etika khususnya. Dan di India ada sebuah festival Holi yang dimana orang saling melempar bubuk warna-warni yang bertujuan untuk menjadi simbol kebahagiaan. Jadi menurut aku adat istiadat tuh emang kayak identitas budaya negara masing-masing sih. Dan kalau menurut kamu, Cynthia, adat dan istiadat tuh penting gak sih? Menurut penting banget sih. Kenapa? Karena adat istiadat itu ibaratkan kayak benang merah yang nyambungin kita ke akar budaya. Apalagi di zaman modern sekarang nih, pasti budaya luar banyak banget yang gampang masuk. Adat istiadat tuh bisa jadi pegangan kita supaya nggak lupa sama asal usul kita. Selain itu, adat istiadat juga bisa jadi ajang buat ngumpulin keluarga atau komunitas. Jadi kita bisa lebih dekat nih satu sama lain. Pertanyaan ketiga nih, menurut Nabila, apa sih yang harus kita lakukan supaya adat istiadat itu terus menerus ada? Yang pertama sih, kita harus terus mengenalkan adat dan istiadat ke generasi muda. Bisa lewat pendidikan formal di sekolah atau kegiatan komunitas yang bikin mereka tuh tertarik untuk belajar. Ya nggak cuma dipelajarin sih, tapi juga dipraktekin. Misalnya kayak ikut langsung terlibat dalam perayaan adat atau upacara tradisional. Dan yang gak kalah penting, kita juga harus adaptif. Maksudnya kalau emang adat istiadat tuh perlu sedikit penyesuaian biar relevan sama zaman sekarang. Dan ya nggak salah juga sih diubah, asal esensinya nggak hilang. Wah guys, nggak terasa ya kita udah sampai di penghujung episode. Dari obrolan kita hari ini, kita bisa lihat kalau bahasa dan adat istiadat itu sangat berperan penting banget ya untuk kehidupan sehari-hari kita. Semakin banyak yang kita tahu, semakin kaya juga cara pandang kita terhadap dunia. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan episode ini sampai akhir. Terima kasih juga kepada Melisa dan Nabila selaku anggota DPC Pemuda. Terima kasih, sampai jumpa, Dan tetap semangat belajar hal baru.